Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Baik, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini ada yang tahu nggak materi hari ini tuh apa? Saya. Iya, apa? Kita akan mengenal siklus hidup tanaman Ibu. Oh iya, betul. Kayaknya ini tuh Pak masih pada lemes gitu ya. Udah sarapan belum nih? Oke, nanti kalau istirahat sarapan ya. Sebelum itu kita tepuk semangat dulu ya. Ada yang tahu belum? Tepuk semangat tuh kayak gimana? Belum. Ibu contohin ya. Tepuk semangat. Semangat kayak gitu ya. Ayo 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nanti sarapan ya pas istirahat. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke materi. Ada yang tahu belum nih siklus hidup tanaman itu apa sih? Belum tahu Ibu. Oh, belum tahu. Sebelumnya itu kalian pernah nggak kayak menanam tanaman bareng sama orang tua kalian? Pernah. Ayo, tanaman apa? Iya, betul. Terus Saya nanam pohon mangga. oh, pohon mangga. Kalau anak pernah tidak? Pernah. Oh, pernah apa? Pohon apa? Lupa Ibu. Oh, kalau Nisa Pernah. apa? Pohon apa tuh tanaman? Terong. Oh, terong. Oke, karena teman-teman semuanya masih belum paham tentang siklus hidup tanaman. Jadi di sini kita akan membahas tentang siklus hidup tanaman ya. Nah, apa sih itu siklus hidup tanaman? Siklus hidup tanaman adalah proses bagaimana tanaman tumbuh dan berkembang dari biji sampai kembali menghasilkan biji lagi. Jadi, siklus hidup tanaman itu terus menerus ya, bertahap, yang tadinya dari biji sampai mereka tuh menghasilkan biji benih kembali seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu punya gambaran ya tahap-tahap. Jadi pada siklus hidup tanaman itu mempunyai 7 tahapan, yang mana dari biji ini akan menghasilkan biji baru kembali. Oke, yang pertama itu ada biji. Pada tahap pertama itu ada tahap biji. Tahap biji sendiri itu adalah awal dari kehidupan tanaman. Di dalam biji terdapat embrio atau calon tanaman yang masih sangat kecil. Nah, pada tahap ini disebut tahap 1, yaitu biji. Nah, yang kedua ini tahap kedua, yaitu perkecambahan. Nah, yang ketiga ini ada tahap tanaman muda. Yang keempat yaitu tanaman dewasa. Yang kelima ada penyerbukan. Keenam ada pembentukan buah, dan 7 ada biji baru. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Nah, tahap kedua ini ada perkecambahan. Perkecambahan adalah proses saat biji mulai tumbuh. Saat biji terkena air, kulit biji akan melunak dan terbuka. Kemudian akar kecil mulai keluar dari bawah
dan tunas kecil tumbuh ke atas. Tanaman ini sangat penting karena menentukan apakah tanaman bisa tumbuh dengan baik atau tidak. Jadi pada perkecambahan ini, tahap kedua ini, itu menentukan apakah si biji ini berhasil untuk menghasilkan tanaman baru atau gagal gitu. Kalau gagal nanti busuk ya Ibu? Iya, itu dia kering seperti itu. Nah, ini nih prosesnya yang dari biji. Biji kering, terus lalu bijinya menyerap air, lalu kulit bijinya pecah, terus akarnya keluar, batang tumbuh ke atas dan menjadi daun muda muncul. Ini yang disebut perkecambahan. Nah, pada perkecambahan itu dimulai ada daun muda, terus batang muda dan juga akar. Itu berapa lama ya? Itu tergantung tanamannya sendiri ya, karena kan setiap tanaman, karena tanaman itu beda-beda. Ada pohon, ada tanaman mangga, tanaman kacang hijau, ada tanaman jagung seperti itu. Jadi berbeda-beda setiap tanamannya. Iya. Lalu yang ketiga ini ada tahap 3 yaitu tanaman muda. Nah, setelah berkecambah, tanaman itu mulai tumbuh menjadi tanaman muda. Pada tahap ini, daun mulai muncul dan tanaman mulai melakukan fotosintesis, yaitu membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Apa itu? Yang ditaruh di matahari nggak sih Bu? Enggak dong. Apa sih dari ini? Fotosintesis itu, Lo di TikTok gitu. Kalau Nah. kita kan pasti kecil. jadi tanaman muda itu kan tanaman yang berkecambah dan mulai tumbuh menjadi tanaman kecil. Tadi kan cuma daun, batang, akar gitu. Kalau sekarang tuh dia udah mulai sedikit lebih tumbuh lagi gitu. Apa sih ciri-ciri tanaman muda? Nah, pada tanaman muda sendiri itu kita bisa lihat dari tinggi tanamannya itu masih pendek, masih kecil. Jadi kalau misal kita melihat tanaman yang masih kecil, berarti kita bisa nyimpulin bahwa tanaman tersebut itu masih muda. Ibu. Iya, betul. Ini masih kecil ya di sini. Karena itu masih tanaman muda. Nah, yang kedua itu batangnya itu masih lunak dan kecil. Biasanya kalau tanaman kecil tuh kalau kita pegang aja tuh atau kita sentuh tuh biasanya Langsung copot. copot ya kan. Nah, itu bisa kita simpulin juga kalau itu tuh tanaman muda. Yang ketiga itu daunnya masih sedikit dan berwarna hijau muda. Jadi kalau tanaman yang udah dewasa atau udah tua tuh daunnya itu hijaunya itu hijau yang tua. Iya. Yang keempat itu ada akarnya mulai banyak ya teman-teman. Nah, akarnya mulai banyak itu menjalar kayak di pot-pot biasanya tuh. Iya. Itu bisa kita simpulin juga. Terus juga tanaman muda ini lebih membutuhkan air, sinar matahari, terus udara dan juga nutrisi yang baik. Biasanya kalau misalnya orang tua kita menanam tanaman tuh biasanya dikasih pupuk ya. Iya. Nah, itu menjadi nutrisinya sendiri. Oke, yang selanjutnya ada tahap 4 yaitu tanaman dewasa. Nah, tanaman yang sudah dewasa itu akan mulai berbunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tanaman. Bentuk dan warna bunga yang menarik juga membantu menarik serangga seperti lebah untuk membantu penyerbukan. Sebenarnya tahapan tanaman dewasa ini sama penyerbukan itu bareng ya teman-teman, tetapi karena kita belajarnya itu dari awal supaya teman-teman tidak bingung, jadi di sini Ibu pisahkan. Nah, tanaman dewasa sendiri ini kita bisa lihat. Jadi tanaman dewasa ini sudah mulai menumbuhkan bunganya, terus juga sudah ada buahnya. Di sini ini contoh tanaman cabai. Terus di sini daunnya.
Nah, daunnya itu berfungsi untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Pintar. Nah, terus di batangnya. Nah, batangnya ini sudah mulai kuat, sudah tidak seperti tanaman muda tadi ya. Karena batangnya ini untuk menopang tanaman dan mengalirkan air serta nutrisi ke seluruh bagian tanaman. Nah, pada akarnya juga itu menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah serta menegakkan tanaman supaya lebih kokoh ya. Akarnya banyak itu. Iya, karena dia itu menopang kan, karena berat kan, ini ada daun, ada bunga, buahnya, terus ada batangnya yang besar kayak gitu. Tahu kan Zara? Oh, berarti kalau cabai itu buahnya Apa? tanaman itu. Iya, seperti cabai itu buahnya. Nah, terus itu apa sih manfaat tanaman dewasa itu? Nah, manfaat tanaman dewasa itu bisa menghasilkan makanan bagi manusia tentunya ya, dan hewan. Misalnya kalau jagung, kalau sudah matang bisa kita petik ya kan? Iya. Nah, terus juga menghasilkan oksigen dan menyegarkan udara yang ada di lingkungan kita sendiri. Terus menjaga kesuburan tanah dan mencegah erosi. Terus juga memiliki nilai ekonomi. Kalau misal kita menanam jagung satu kebun, terus jagung tersebut sudah siap panen, biasanya bisa kita jual seperti itu. Penjualnya. Oh iya, terus kamu sering membantunya tidak? Nah, terus yang dibutuhin tanaman dewasa juga sama ya, masih sama, masih membutuhkan cahaya matahari, masih membutuhkan air, masih membutuhkan udara, dan membutuhkan nutrisi atau pupuk. Kalau menyiramnya berapa kali Bu? Nah, untuk menyiramnya sendiri itu tergantung dari tanamannya. Biasanya tuh ada tanaman yang tidak boleh terlalu sering disiram, ada tanaman yang emang harus setiap hari disiram seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan juga nih tanamannya. Kalau misal jagung itu butuhnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari seperti itu. Kaktus 1 kali aja, karena kan dia itu menyerap airnya tuh apa ya, kalau kaktus itu lebih menyimpan air, jadi dia bisa menyesuaikan sendiri. Emang kamu punya kaktus? Punya. Enggak. Ya, beli dong. Nah, tahap 5 ini berbuah dan biji baru. Nah, buah tadi itu ada penyerbukan kan. Nah, pada penyerbukan itu yang akan menjadi pembuahan. Nah, karena pembuahan ini menjadi bakal buah yang membesar. Nah, bakal biji yang menjadi biji inilah yang akan terbentuk menjadi buah. Nah, misal seperti ini nih contoh pembentukan buahnya. Dari bunga mangga menjadi penyerbukan dan pembuahan menjadi buah muda yang akhirnya menjadi buah mangga. Jadi mereka ini ada 4 tahapannya. Nah, fungsi buah juga itu yaitu untuk melindungi biji yang terdapat di dalamnya. Nah, kalau misal buah mangga itu biasanya kan di dalamnya ada biji kan. Nah, iya, itu untuk melindungi bijinya sendiri. Ibu, kalau pembuahan itu gimana caranya? Karena itu kan termasuk pada di tahap penyerbukan juga. Jadi tuh mereka bertahap dari penyerbukan terus dia pembuahan. Nah, pembuahannya ini yang akan menjadi bakal buah yang membesar di dalam bunga tersebut seperti itu. Berarti mereka sendiri, menyerbuk sendiri. Iya, dengan cara dia berfotosintesis. Ada prosesnya dan ada tahapannya. Nah, pada pembentukan buah ini juga dan cara penyebaran biji juga itu ada yang dari angin. Kalian
bisa membayangkan kan kalau misal angin itu membawa biji ya kan, makanya tiba-tiba kalau misal di dekat rumah tiba-tiba ada pohonan, ya itu bisa melalui angin atau udara, terus juga ada air. Nah air itu juga bisa membawa biji ya, karena misal nih kalau di laut atau di pantai itu tiba-tiba ada pohon kelapa, nah itu juga bisa dari air, disebarkan melalui air. Ada juga hewan, biasanya hewan itu makan buah-buahan ya, kayak mangga dia makan, enggak dong, jagung dia makan. Nah iya, melalui kotorannya itu yang akan menjadi bibit. Iya. Nah, pada biji baru, biji baru itu setelah buah matang ya, buah matang di dalam buah biji itu kan di dalam buah tersebut kan ada bijinya. Nah, biji ini adalah biji yang dihasilkan dari pembuahan. Biji baru itu akan tumbuh menjadi tanaman baru lagi, seperti itu. Nah, ini nih contoh dari tomat ya. Dari tomat. Nah, ini itu kalau misal kita lihat di sini ada daging buah yang berfungsi untuk melindungi biji. Terus di sini ada biji. Nah, biji ini berasal dari bakal biji yang setelah pembuahan. Nah, yang sini ada kulit buah. Nah, setelah pembuahan itu, bakal buah itu berkembang menjadi buah dan bakal biji untuk menjadi tanaman baru. Nah, contoh biji baru di dalam buah itu ada tomat, mangga, jambu biji, cabai, dan lainnya. Nah, apa sih pentingnya biji baru itu? Nah, pentingnya biji baru adalah cikal bakal tanaman baru. Terus biji itu menyimpan cadangan makanan untuk terus tumbuh pada tanaman tersebut. Nah, biji juga membantu tanaman berkembang biak dan menjaga kelestarian jenisnya. Yang keempat ini ada tanaman baru akan tumbuh jika biji terdapat air, udara, tanah, dan sinar matahari. Nah, kesimpulannya ini biji baru itu terbentuk di dalam buah setelah penyerbukan dan pembuahan. Biji yang sudah masak dapat tersebar ke tempat lain. Jika ditanam dan dirawat dengan baik, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru dan memulai siklus hidup tanaman baru. Nah, kesimpulannya itu siklus hidup tanaman itu dimulai dari biji, tumbuhan, dewasa, berbuah, dan menghasilkan biji lagi. Nah, siklus ini akan terus berulang ya teman-teman. Karena selama tanaman hidup dan berkembang, jadi dari satu biji kecil ini tuh bisa menghasilkan tumbuh banyak tanaman baru ya. Seperti itu. Ada yang kurang paham? Ada yang mau menanyakan? Saya. Apa? Kalau ibu saya itu biasanya cabai itu kan ada bijinya, terus itu dikeringkan, itu bisa ditanam lagi apa tidak? Bisa, itu juga menjadi bibit untuk tanaman baru seperti itu. Ibu saya mau tanya. Iya. Kalau cabenya tadi itu dimasukkan kulkas, itu bijinya bisa tanam nggak? Tidak dong, karena kan tidak ada media tanahnya. Karena yang mendukung untuk tanaman tumbuh itu ada tanah, ada air, seperti itu. Tapi kok di rumah nenekku itu ada cabenya itu sampai tumbuh itu. Itu mungkin tergantung dari udaranya sendiri ya. Seperti iya. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ibu, aku masih belum paham tentang penyerbukan. Oh, masih belum paham tentang penyerbukan.
Nah, jadi penyerbukan itu dimulai dari serbuk sari yang dihasilkan kepala putik. Kalian tahu kan di bunga itu biasanya ada kepala putiknya contohnya seperti ini ya, kepala putik. Lalu serbuk sari ini berpindah entah melalui media hewan atau dari udara gitu. Jadi kepala putiknya itu berpindah ke bunga lain. Kalau hewannya hewan apa? Lebah bisa, terus hewan Kupu-kupu? bisa juga. Apa? Bisa lah, anak. Apa? Semut. Semut. Bisa kalau kecil binatang anunya tumbuhannya. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak ibu? Nggak bisa ya. Nah, setelah berpindah ke kepala putik bunga lain, maka serbuk sarinya itu akan menempel di kepala putik sehingga menjadikan penyerbukan. Nah, perantara penyerbukan sendiri kan tadi udah ibu sebutin dari udara ya kan, dari lebah atau hewan serangga ya, dan juga air seperti itu. Nah, manfaat penyerbukan sendiri itu terjadinya pembuahan pada bunga, terus bunga berkembang menjadi buah, terus buah berisi biji-biji baru, dan tanaman dapat berkembang biak sesuai dengan jenisnya. Nah, jenis-jenis penyerbukan ini sendiri tuh ada dua cara, seperti penyerbukan sendiri sama penyerbukan silang. Nah, penyerbukan sendiri itu serbuk sari dari kepala sari itu jatuh ke kepala putik pada bunga yang sama atau pada tanaman yang sama. Nah, kalau penyerbukan silang, nah serbuk sari ini dari kepala sari jatuh ke kepala putik. Nah, pada bunga yang berbeda dari tanaman lain ke tanaman lainnya, seperti itu. Berbeda. Iya, jadi penyerbukan secara silang seperti itu. Nah, ini kan ada bagian-bagian bunga nih. Kalau misal kalian belum terlalu paham, ibu bisa jelasin lagi. Nah, pada bagian-bagian bunga ini ada yang namanya kepala sari. Kepala sari ini yang menghasilkan serbuk sari. Nah, yang ini ada kepala putik yang fungsinya untuk tempat serbuk sari ini menempel. Nah, di sini juga ada benang sari yang dimana itu tempatnya menempel kepala sari. Nah, tangkai putik sendiri di sini dia sampingan ya sama kepala putik. Nah, itu untuk menghubungkan kepala putik dengan kepala bakal buah lainnya. Dan di sini juga ada bakal buah. Nah, bakal buah sendiri itu berisi bakal biji setelah pembuahan. Nah, di sini ada kelopak bunga. Nah, kelopak bunga sendiri untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Sudah paham, anak? Oke. Kalian harus paham ya sama ini, soalnya nanti ibu mau tanyakan. Coba yang pertama, tahap pertama itu apa? Biji. Tahap kedua? Pencabutan. Tahap tiga? Tanaman muda. Tahap empat? Penyerbukan. Dewasa. Oh, dewasa bukan penyerbukan. Iya, tanaman dewasa ya yang keempat itu. Tahap kelima? Penyerbukan. Pinter. Tahap keenam? Pembentukan buah. Pembentukan buah. Yang ketujuh ada biji baru. Oke. Terus kebutuhan tanaman itu agar tetap tumbuh tuh apa aja? Ayo, ada yang bisa sebutin nggak? Aku. Coba. Berdua aja. Ya, berdua silakan maju. Berdua aja. Oh iya, duduk aja, malu. Aku dulu. Iya, apa itu? Air. Betul. Terus Tanah. iya, ada lagi, Zahra. Itu Bu, pupuk.
Iya betul. Nisa, Iya. apa? Bu, cahaya matahari. Betul, wah pinter semua. Kalian sudah pada paham ya? Udara termasuk tidak? Udara termasuk juga ya. Juga termasuk. Tadi Termasuk, itu kan sebagai nutrisi, membantu. Karena sudah pada paham dengan materi siklus hidup tanaman, maka di sini ibu akan menanyakan ke kalian. Kalau kalian bisa menjawab, dapat hadiah dari ibu ya. Ayo, di sini siapa? Ya. Ayo sebutin jelasin apa itu siklus hidup tanaman. Jadi siklus hidup tanaman itu dari biji sampai jadi biji lagi, menghasilkan biji. Bener gak? Kurang lengkap. Siklus hidup Tanaman itu proses dari tanaman jadi tumbuh dari biji, habis itu menjadi besar, habis itu penyerbukan, habis itu berbuah, seperti itu. betul. Yeay. Ini ya hadiahnya. Sama-sama. Nah, ibu mau tanya lagi nih. Ayo siapa yang mau maju? pertanyaannya dulu ibu. Ya maju dulu aja biar. Bisa mau maju. Ayo maju. Bisa aja ibu, bisa aja. Bisa dari tadi diam. Aku mau jawab tadi. Iya, bisa lo diam dari tadi. Dia sakit gigi. Nah, tadi kan udah ibu jelasin ada 7 tahapan yang ada di siklus hidup tanaman. Coba sebutin tahap keempat pada siklus tanaman itu apa? Ayo. Ayo. Tahap pembibitan. Salah Nisa. Kurang tepat ya. Beritahu. Ayo, siapa yang mau membantu temannya? Bisa yang kita kalau sudah besar. Tahap keempat itu adalah tahap tanaman dewasa. Betul. Ya silakan duduk ya Nisa. Kamu kurang tepat. Tapi nggak apa-apa kan, namanya kita belajar bersama ya. Lagi ya, ibu mau menanyakan lagi nih. Coba tahap ke-7 pada siklus hidup tanaman, ada yang bisa jawab gak? Ayo. Ayo Ana, apa? Biji baru. Betul. Nah, ini untuk hadiahnya. Makasih ibu. Iya. Karena kalian sudah paham semua dan juga sudah mulai ngantuk ya, kita tepuk semangat lagi biar supaya kita lebih semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Iya, udah lapar banget. Oke, karena pemaparan materi pada hari ini tuh sudah selesai ya, saatnya kita akhiri ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.